pagi anak. Baik, Pak. Apa kabar semua? Baik, Pak. Syukur. Sebelum kita mulai materi kita, Pak Guru absen dulu ya. Iya, Pak. Transpon dulu. Hadir Pak. Langgar kiri. Hadir, Pak. Tapi Cemomo. Hadir, Pak. Sab-sab ya. Frederika, Pak. Frederika sama Ika sama Putri, Pak. Ada surat keterangan. Tidak ada, Pak. Kasih apa saja ya. Iya. Masih ada yang ingat materi kita minggu yang lalu? Lupa, Pak. Kehidupan manusia dan kelangkaan sumber daya. Ada yang Pak? Tidak ada, Pak. Di sini saya menjelaskan kehidupan manusia dan kelangkaan sumber daya. Yang pertama itu pengertian kehidupan manusia. Kehidupan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia dapat bertahan hidup berkembang dalam mencapai kesejahteraan, mencapai aspek fisik atau makanan minuman, tempat tinggal, maupun psikologis, kebersamaan, kasih sayang, aktualisasi diri, tenaga kita prioritas yang beberapa berbeda dari kebutuhan dasar atau primer hingga kebutuhan mewah, kesehatan lingkungan. Kebutuhan ini berwujud agar manusia merasa nyaman dan sejahtera dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Contoh yang jenis ciri-ciri kehidupan manusia. Ada yang Pak? Tidak ada, Pak. Yang pertama itu tidak terbatas. Kehidupan manusia terus berkembang seiring waktu. Yang kedua, beragam. Setiap orang memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Yang ketiga, bersifat dominasi. Kehidupan berubah sesuai usia,
Contoh ini teman-teman. Yang pertama itu dia terbatas. Yang kedua gerakan. Yang ketiga bersifat koordinasi. Yang keempat memerlukan alat penguas. Ya. Oke, di sini saya menjelaskan ya, kebutuhan berubah sesuai usia, kondisi dan perkembangan sama. Sudah? Inti kerangka sumber daya. Ini ciri-ciri kerangka sumber daya. Adakah? Tidak ada. Di sini yang saya tuliskan ya. Sumber daya tidak mampu memenuhi semua kebutuhan manusia. Yang pertama, yang kedua, tidak semua daerah memiliki sumber daya yang sama. Yang ketiga, memiliki banyak penggunaan atau alternatif sumber daya bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Yang keempat, memerlukan pengorbanan untuk mendapatkannya harus mengeluarkan biaya, tenaga atau waktu. Yang kelima, menimbulkan pilihan atau prioritas. Sedangkan yang kedua, manusia harus menentukan kebutuhan mana yang lebih tinggi. Ya Pak. Contohnya yang pertama, seperti ini. Yang pertama itu jumlahnya terbatas. Yang kedua, penyebaran tidak merata. Yang ketiga, memiliki banyak kelemahan. Apa ada yang mau bertanya? Tidak ada Pak. Kita lanjut contoh kebutuhan manusia. Contoh kebutuhan manusia. Tinggal. Ada yang ingin contoh kebutuhan manusia? Saya Pak. Apa? Makanan. Tinggal. Minuman.
Mental, Pakaian. pakaian. Apa lagi? Apa lagi? Transportasi. Ya, Transportasi. apa bisa ada lagi? Lepas ya. Yang ketiga itu yang mewah. Yang keempat, perhiasan. Yang kelima, hiburan di luar negeri. Seperti ini contoh kehidupan manusia. Yang pertama itu makanan, minuman, dan tempat tinggal. Yang kedua, pakaian, alat sepatu. Yang ketiga, mobil mewah. Yang keempat, perhiasan. Yang kelima, hiburan ke luar negeri. Apakah masih ada yang mau bertanya? Asma. Di sini kita lihat kebutuhan manusia menurut sifat. Yang pertama itu jasmani, kebutuhan jasmani yang merupakan segala kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh manusia agar dapat memperhatikan kondisi tubuhnya, contohnya makanan, minuman, dan lain sebagainya. Yang kedua itu kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani merupakan yang terhubung dengan sikap, dengan psikis atau kondisi jiwa, contohnya ibadah, rekreasi, musik dan film. Apa saudara ini paham? Sudah, Pak. Nah ini kebutuhan manusia